percaya. Tapi Tuhan Yesus, ketika aku mau percaya, masalahnya bukannya malah berkurang, malah nambah lagi. Itu gimana Tuhan Yesus? Seringkali bukan sama posisi kita itu diwakili oleh si ahli Taurat ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang sepertinya raut wajah Anda mulai berseri-seri karena kita percaya akan Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Izinkan saya di awal video ini untuk menyapa Anda yang jauh-jauh. Jauh dari mana Romo? Jauh dari tempat saya di Jakarta ini. Coba tulis di kolom komen tempat terjauh dari Jakarta Anda penonton Bible Learning. Romo, saya di Surabaya. Romo, saya di Malang. Romo, saya di Manado. Romo, saya di Bali. Romo, saya di Lampung. Romo, saya di Singapura. Romo, saya di Penang. Saya di Kuala Lumpur. Atau Romo, saya di Australia. Atau dimanapun. Silakan tulis di kolom komen bagaimana kabar Anda. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saudara-saudaraku, izinkan saya bertanya di awal video ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa Anda anggap basa-basi, tetapi saya nanyanya serius. Apakah Anda sudah berdoa pada Tuhan hari ini? Udah dong Romo, pagi, siang, malam, sebelum berangkat kerja, sebelum makan, setelah pulang kerja, mau keluar rumah, sudah Romo. Saudara-saudara, saya mah yakin banyak orang beriman sudah mulai membiasakan diri berdoa sama Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini ketika hidup lagi capek-capeknya, hidup lagi berat-beratnya ini. Tetapi saudara-saudara, yang saya tanya sesungguhnya adalah, apakah dalam doa-doa Anda sudah ngobrol sama Tuhan? Anda sudah berbicara dengan Tuhan. Anda sudah berdiskusi, berdialog dua arah dengan Tuhan. Betul-betul, bukan cuma yang satu arah kita ngomong saja tanpa kita sadar ada telinga Tuhan yang mendengar. Tanpa kita juga membuka telinga kita, Tuhan mau berbicara kepada kita. Doa adalah dua arah. Kita berbicara, Tuhan yang mendengar. Tuhan berbicara, kita yang mendengar. Saudara-saudara, rupanya aturan main dalam doa ini menjadi sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Tadinya saya sudah tidak sempat lagi untuk membuat video. Ini jam 5 sore, paling sore saya bikin video ini. Tadinya saya akan melihat bacaan hari ini, Yunus, udah dibahas di BKSN. Kemudian bacaan Injilnya itu orang Samaria. Sudah banyak saya kupas, sudah banyak dibahas oleh orang. Anda pun sudah hafal pasti. Tetapi tadi ketika pulang dari kantor saya sengaja untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau Anda punya handphone silakan download e-Katolik. Di situ ada bacaan hari ini, lalu ada tanda play-nya, silakan diketik. Di situ ada orang yang membacakannya kepada kita. Sambil nyetir di mobil tadi jam 4:30. Waduh, ada sesuatu inspirasi langsung. Maka buru-buru saya naik ke masuk ruangan ini, setel AC, lalu setel setting-setting semua. Ya udah, ada sesuatu yang sangat menarik yang saya dapat. Begini saudara-saudara, coba perhatikan dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai ayat 37. Itu kan kita semua sudah tahu orang Samaria yang murah hati. Coba perhatikan, bukan cuman orang Samarianya mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan kebaikan yang di luar nalar kita, sebuah pengorbanan yang besar sekali terhadap orang yang tidak dikenalnya. Belas kasih ternyata mampu melewati segala batas-batas suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau bahas sore ini bukan itu. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau bahas adalah bagaimana dialog yang terjadi antara ahli Taurat dengan Yesus. Coba Anda perhatikan baik-baik perbincangan dua pribadi ini. Apakah dua pribadi ini berbicara dalam nada yang sama, motivasi yang sama, atau tidak? Apakah ada maksud-maksud tertentu dari satu pihak atau kedua belah pihak dalam dialog perbincangan mereka? Dan bagaimana kalau kita melihat terjadi perbedaan motivasi, ada niat-niat yang tidak baik, bagaimana diluruskan oleh pihak yang lain? Dan juga bagaimana porsinya antara ahli Taurat berbicara, temanya apa, berapa panjang kalimatnya, dengan Yesus
Yang berbicara menjawab, juga bagaimana jawaban Yesus, bagaimana kalimatnya, berapa panjang, dan juga bagaimana nada bicaranya, apa motivasinya. Yuk kita bahas yuk, karena ini menjadi cerminan buat kita, bagaimana kita harus berdoa. Apakah kita berdoa itu kebanyakan kita yang ngomong? Atau kita diem aja? Kan Tuhan udah tahu Romo, apa yang saya mau, apa yang saya maksud. Ngapain saya banyak ngomong dalam doa? Udah diem aja. Apakah seperti itu? Yuk kita bahas yuk. Dikatakan di ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Romo Yosef bibirnya sampai udah doer-doer selalu mengatakan kalau dalam kitab suci, khususnya Injil, ada orang diceritakan orang berdiri, artinya itu bukan sembarang berdiri, tetapi dia sudah sangat amat siap. Coba siapa dalam tokoh kitab suci yang diceritakan berdiri? Yaitu Matius pemungut cukai. Dipanggil oleh Yesus, dia langsung berdiri. Maria berdiri di bawah salib Yesus. Berdiri tanda kesiapan. Jawaban pribadi itu terhadap Yesus. Nah, seorang ahli Taurat ini, dia siap apa? Dia siap dengan segala pertanyaannya. Dia juga siap kalau Tuhan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Mari kita lihat. Dia berdiri untuk mencobai Yesus. Motivasi seseorang ketika berbicara dengan Yesus pasti bermacam-macam. Ada yang mau mengeluh, ada yang mau bersyukur, ada yang mau berterima kasih, ada yang mau memohon, ada yang mau ngadu aja, ada yang mau curhat aja, ada yang mau ngobrol aja sama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, doa adalah sebuah percakapan. Doa adalah sebuah dialog. Coba deh ngobrol dengan Tuhan Yesus dalam doa Anda. Pasti Anda menemukan sebuah mutiara yang terpendam dalam diri Anda. Digali oleh Tuhan Yesus. Anda mungkin nanti akan terkaget-kaget. Ternyata aku punya kualitas seperti itu. Selama ini aku nggak sadar tapi dibuka oleh Tuhan Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dalam bahasa Indonesia, coba dihitung berapa kata. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kurang lebih 10 kata. Dia bertanya kepada Yesus. Temanya adalah tema yang berat ya. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya juga sudah pernah mengatakan, di balik perkataan ini, tadi dikatakan dia mau mencobai. Motivasinya mau berbicara sama Tuhan Yesus belum lurus, belum nyambung. Ada motif-motif yang tidak baik untuk mencobai. Dalam kitab suci seringkali dikatakan iblislah yang seringkali mencobai Tuhan Yesus. Lalu yang menariknya, Yesus menjawab. Namanya juga dialog. Satu ngomong, satu diam. Satu ngomong, yang lain diam. Itulah dialog saudara-saudara. Penting buat kita menggunakan mulut kita di satu sisi, tapi juga penting buat kita untuk menggunakan telinga kita. Mulut untuk berkata-kata, telinga untuk mendengar. Itu dia doa. Kita lihat apa jawaban Yesus. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kurang lebih 10 kata. Pertanyaannya 10 kata, jawaban Yesus 10 kata. Kalau di sini kita bisa melihat masih imbang. Soal waktunya, periode pertanyaannya. Tetapi yang menarik saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan si ahli Taurat. Dari kata-katanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Pertanyaan si ahli Taurat, satu pertanyaan dibalas 2 pertanyaan oleh Yesus. Luar biasa bukan? Jadi saudara-saudara, mungkin di sini kita bisa belajar, tercermin lah. Romo kayak gitu, Romo kurang lebih doa-doa saya punya motif-motif. Kita mengeluh, Tuhan Yesus kok hidup saya begini ya? Kok anak-anak saya begini ya? Tuhan Yesus kok rezeki saya lagi kering ya? Jangan-jangan engkau tidak sayang sama aku. Jangan-jangan aku udah nggak lagi kau kasihi. Jangan-jangan engkau terlalu sibuk dengan yang lain Tuhan Yesus. Jangan-jangan aku sudah tidak ada lagi di hatimu Tuhan Yesus. Lihat, kita pun seringkali melakukan yang seperti itu.
motivasi yang negatif, kita ngadu, kita ngobrol sama Tuhan, tapi kita menuduh Tuhan, kita berkata yang tidak-tidak dengan Tuhan. Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Aku nyerah saja. Sulit sekali bagiku untuk percaya pada kemahakuasaan-Mu. Seperti yang dikatakan oleh pewarta-pewarta, oleh Romo Yosef, percaya. Tapi Tuhan Yesus, ketika aku mau percaya, masalahnya bukannya malah berkurang, malah nambah lagi. Itu gimana Tuhan Yesus? Seringkali bukan? Sama, posisi kita itu diwakili oleh si ahli Taurat ini. Tetapi saudara-saudara, ketika kita sudah puas nih, kita udah puas ngomong banyak, sediakan waktu yang cukup buat Tuhan menjawab kita. Jadinya adil. Jadi bukan kita yang ngomong gitu. Ketika Tuhan mau ngomong, kita gak kasih waktu, kita gak kasih kesempatan, kita ngomong lagi. Jangan begitu. Adil, lihat kan? Lalu yang menarik adalah Tuhan seringkali tidak menjawab langsung doa-doa kita. Tuhan Yesus menjawab si ahli Taurat, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Tuhan mungkin bisa mau bertanya kepada kita, bagaimana kamu menjalani hidup? Bagaimana kamu sudah menjaga kekudusanmu? Bagaimana kasihmu di tengah keluargamu? Bagaimana hidup doamu? Bagaimana rasa iman percayamu? Bagaimana imanmu kau pupuk, bertumbuh dan sampai matang dan dewasa? Jadi coba yang adil gitu. Kemudian jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya sih nggak kaget. Jawabannya betul, jawabannya telak, jawabannya menusuk, to the point. Karena apa? Jawaban dari si ahli Taurat ini betul-betul. Yang pertama dari Imamat bab 19 ayat 18. Yang kedua dari Ulangan bab 6 ayat 5. Nanti coba Anda cek sendiri apa yang dikutip oleh si ahli Taurat ini. Karena apa? Dia ahli Taurat, ibu bapak, teman-teman. Maka dia sudah hafal, dia sudah tahu apa yang menjadi jawabannya. Namanya juga dia cuma mau mencoba Yesus, motivasinya masih kurang baik. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Yesus tahu motivasinya kurang baik, diluruskan. Tuhan Yesus mengajak orang itu untuk mengenal siapa dirinya, apa potensinya, apa kelebihannya, apa kekuatannya. Itulah doa saudara-saudara. Ketika Tuhan bersabda kepada kita, Tuhan sedang mengajak kita. Kamu adalah pribadi yang berharga. Kamu berharga di mataku. Kamu punya berkat-berkat yang cukup untuk mengatasi masalah-masalahmu. Jadi itu yang dikorek oleh Tuhan Yesus. Membiarkan kita menjawab dan menemukan kebenaran sabda dalam hidup kita. Bukan kata-kata orang, tapi kebenaran sabda, kekuatan firman Allah dalam diri kita. Lalu coba kalau Anda lihat ya, bagaimana si ahli Taurat ini mengutip Imamat, mengutip kitab Ulangan dengan kalimat yang sangat panjang. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, lihat bagaimana motivasi untuk mencobai, motivasi yang kurang baik diluruskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak sakit hati, nggak baperan. Ketika dicobai, Yesus tahu, oh bagaimana nih, orang ini bisa diluruskan. Ternyata bisa diluruskan dengan kekuatan dalam dirinya, karena dia seorang ahli Taurat. Yesus berkata, benar jawabmu itu. Maka lakukanlah sekarang, maka engkau akan hidup. Nah, saudara-saudara, kalau pertanyaan awalnya memang mulus dan murni, sampai sini sebetulnya selesai. Tetapi dikatakan si ahli Taurat mau membenarkan dirinya di depan sang kebenaran sejati. Itu kan seringkali yang terjadi antara kita ketika kita berdoa. Tuhan mau bersabda, tapi kita selalu punya pembelaan, punya excuse, kita memaklumi diri kita. Tuhan kok aku itu gak setia kan gara-gara si ini, gara-gara si itu. Kenapa terjadi kepahitan dalam hidupku sampai aku sekarang susah sekali percaya kepadamu. Susah sekali aku untuk berserah Tuhan, karena hutang-hutangku makin banyak Tuhan. Persis seperti si ahli Taurat ini, pembenaran demi pembenaran yang kita lakukan dalam doa. Hati-hati saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus tahu benar. Kalau dijawab biasa, pasti dia muncul lagi pembenaran demi pembenaran. Maka Tuhan Yesus itu pintar luar biasa menggunakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau Anda lihat ya, Yesus menjawabnya dari ayat 30, ayat 31, ayat 32, ayat 33, ayat 34, ayat 35.
Itu berapa ayat itu? Panjang sekali. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang dirampok, dipukuli habis-habisan, digeletakkan di pinggir jalan. Imam lewat, nggak bantu. Orang Lewi lewat, nggak bantu. Orang Samaria lewat, tapi langsung dibantu dengan luar biasa. Itulah bagaimana Tuhan Yesus betul-betul mengkorek, menggali kekerasan kepala si ahli Taurat ini. Kekerasan hati, seluruh pembenaran-pembenarannya rontok di hadapan kebenaran sejati. Saudara-saudara, kalau ketika kita berdoa, kita masih sering kali membenarkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, seolah-olah kita yang paling benar, kita sebagai korban, maka kita sah untuk membenci, untuk tidak mengampuni, untuk selintas-selintut, untuk tidak setia, untuk melakukan aneka macam pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Mungkin itu kita belum selesai berdoanya. Di sini dikatakan, saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan menjawab 5 ayat atau 6 ayat, meminta si ahli Taurat untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Bayangin saudara-saudara, kalau misalnya Tuhan Yesusnya baru bercerita begini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu langsung disela sama si ahli Taurat. Mungkin si ahli Taurat sampai selama-lamanya tidak menemukan kebenaran sejati. Tapi Tuhan Yesus dengan ceritanya, dengan pengajarannya, dengan sabdanya, membuat ahli Taurat untuk diam sejenak. Berani dalam diamnya dia menilai, imamkah, orang Lewikah, atau orang Samariakah? Dia menilai tentang nilai-nilai dalam hidupnya, mengukurnya dengan kebenaran batin dalam dirinya. Dia mencoba untuk menggunakan telinganya, mendengar Yesus yang bersabda, terus bersabda. Maka kalau dalam berdoa, lebih gunakan telinga kita untuk mendengar Tuhan daripada kita berbicara. Nah, di situ di ayat 36, Yesus bertanya lagi, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Apakah Anda perhatikan saudara-saudara? Bagus banget. Tuhan Yesus tidak mendikte kita ketika kita berdoa. Yosef kamu harus begini, Yosef kamu harus begitu. Tidak. Tetapi betul-betul pelan-pelan si ahli Taurat ini dibawa pada kebenaran. Akhirnya dia harus mengambil keputusan siapakah sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Dan luar biasanya si ahli Taurat yang tadinya punya motivasi untuk mencoba Yesus, yang punya motivasi untuk membenarkan dirinya, pada akhirnya runtuh semua dan dia berjumpa dengan kebenaran. Dia mengambil keputusan siapa itu kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka dijawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Betul keputusannya. Yesus menjawab, pergilah, perbuatlah demikian. Pada akhirnya ketika kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, bersama-sama mencari kebenaran dalam hidup kita, dalam keputusan-keputusan kita, Tuhan mengajak kita untuk berani mengambil sebuah keputusan yang sejati. Lalu kalau sudah mengambil, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita diutus. Itulah buah dari setiap doa-doa kita, saudara-saudara. Aku diutus Tuhan. Jadi doa dengan perutusan hidup itu betul-betul nyambung. Ketika kita berdoa, Tuhan mau aku melakukan apa dalam hidup ini? Tuhan akan menjawab itu. Pergilah dan lakukanlah dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, keren bukan? Jadi kalau baca kitab suci itu pelan-pelan. Kebenaran sabda ini baru saya menemukan tadi ya, hari ini. Iya ya, dalam doa tuh ya, dia belajar dari dialog antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus ini. Tadi apa? Kita ngobrol dua arah, satu bicara yang lain diam. Yang lain bicara, yang satu diam. Itu yang pertama. Yang kedua, berani menemukan kebenaran. Memberikan waktu lebih banyak buat Tuhan untuk berbicara. Lalu juga kita mengambil keputusan mana yang akan kita pilih. Lalu yang berikutnya adalah kita diutus oleh Tuhan sendiri. Itulah hidup yang penuh berkat. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.